سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah setelah selesai salat kita masih ada waktu kesempatan untuk kita duduk dalam halaqah majelis ilmu syariah sembari kita menunggu waktu fardu Isya nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, kalau tidak ada lagi pertanyaan tentang riba, maka kita akan kembali kepada dasar kajian kita, yaitu tentang hadis-hadis tentang tanda-tanda mendekat terjadinya kiamat kubra. Dan insya Allah ya tanda-tanda kecilnya menurut kitab Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam itu sudah diakhiri dan akan kita masuk kepada tanda-tanda besar daripada kiamat yang menurut Syekh Muhammad Hassan dalam kitab ini, tanda-tanda besar itu diawali dengan datangnya Dajjal. Diawali dengan datangnya Dajjal. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini, apa masih ada? Ya, silakan apa? Pertanyaan tentang riba ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati saya akan bertanya kepada maaf yang beliau berkata saya yang kurang pas atau menyinggung dari masing-masing. Baik, kita masuk ke jelas dalam sedikit Quran tentang masalah riba yang lain-lainnya. Kemudian Ustaz juga telah menjelaskan kelompok atau klasifikasi daripada macam-macam riba. Memang riba ini sangat susah untuk membedakan kalau kita lihat secara lapangan, karena keadaan riba ini kan berkaitan dengan pinjam meminjam intinya. Pinjam meminjam ini kan yang jelas antara apakah institusi, apakah bank, atau betul lain daripada lain. Karena di dunia ini yang tidak ada istilahnya pinjam meminjam yang tidak dengan membayar belakangnya. Itu pasti. Kalau ada bank, ada mungkin perusahaan apa mungkin kami juga ingin pinjam, bisa. Kalau perjanjian ini kan sudah jelas antara peminjam dengan yang meminjamkan berapa harus dibayar, berapa harus diganti. Dan ini pun biasanya kalau pegawai negeri, prajurit, PNS itu pasti dikasihkan hasil pengangkatannya itu pasti itu. Ada itu pasti itu dibayarkan dipakai jadi
Nah, apakah ini golongan riba yang bagaimana? Mungkin Pak Ustaz bisa dijelaskan. Saya yakin mungkin antara pegawai kita kalau mau bikin beli mobil, beli rumah itu pasti SK-nya pasti kasihkan ke bank yang ada di negara yang orang-orang asing senyum mohon ini juga sama seperti ini. Itu pertama. Kemudian kedua, satu aja dulu, nanti kedua biar ini dulu ya. Ya. Ya, nanti setelah ini mungkin tanya lagi boleh, biar ini terus. Pertama bahwa ya seperti yang sudah kita sampaikan rumusnya, riba hanya terjadi di dua transaksi, namanya akad. Di transaksi hutang pihutang. Kemudian bahasa Indonesia akan dipakai juga hutang pihutang itu adalah apa? Pinjam minjam ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab nanti ada lagi dia pinjam sandal ya sebentar ke tempat wudu. Nah, itu bukan hutang sandal ya. Jika bahasa Indonesia kan hampir sama itu ya. Pinjam uang ya 1 juta. Nah, kan beda dengan pinjam sandal ke tempat wudu ya. Kalau pinjam sandal ke tempat wudu itu artinya dalam akad muamalah maliyah namanya al-ariyah ya. Memberikan izin untuk menggunakan sesuatu tanpa ada barteran apa-apa. Baik. Jadi riba pertama terjadi di akad hutang pihutang, disebut dengan bahasa Arabnya qard. Al-qardu. Tapi kalau hutang dalam bahasa Arab namanya dain. Sehingga ribanya diberi nama dengan riba ad-dain. Apa ketentuannya? Pertama, tidak boleh waktu akad dibuat dipersyaratkan pengembaliannya lebih dari jumlah hutang. Tidak boleh. Dan ini sudah final ijma. Setiap disyaratkan pengembaliannya lebih 1 sen pun, inilah namanya riba ya. Ini namanya riba. Bagaimana kalau waktu akadnya tidak ada disyaratkan, tapi waktu dikembalikan oleh yang mengembalikan ini dengan senang hati dia melebihkan, dibolehkan. Karena Nabi ketika mengembalikan hutang kepada Jabir, Nabi melebihkan. Tapi tidak ada dibuat waktu akad keharusan melebihkan pengembalian. Jadi kalau waktu akad diharuskan pengembaliannya lebih sedikit pun dalam jangka waktu apapun, tetap hutang itu kembali seperti jumlah yang sama. Gak boleh ada pengembalian lebih ya. Oke. Yang kedua syaratnya, apabila waktu akad tidak ada dipersyaratkan pengembalian lebih, tapi disyaratkan kalau jatuh tempo nanti enggak sanggup bayar, maka akan dikenakan denda untuk bayar lebih karena tidak mampu bayar waktu jatuh tempo. Ini juga adalah riba. Yang ketiga, tidak boleh waktu akad dibuat itu dibuat syarat memang kembalinya enggak harus lebih, tidak ada didenda kalau terlambat pengembalian, tetapi ada sesuatu waktu akad yang dengan syarat itu mendatangkan keuntungan bagi pemberi hutang dari yang berhutang. Kalau ada dibuat syarat itu, maka itu terjadi riba. Contoh, seseorang hutang kepada kita uang misalnya 1 bulan, nanti gaji depan dia ganti ya 5 juta.
Kita bilang, boleh dengan syarat mobil kamu saya pakai 1 bulan ya. Riba. Kan pengembaliannya tetap nanti 5 juta juga. Kalau dia enggak kembalikan terlambat, enggak kita denda. Tapi kita pakai mobil dia. Kita syaratkan kalau enggak dikasih mobil pakai, enggak kasih. Akhir dengan syarat ini kan telah mendatangkan keuntungan bagi pemberi hutang dari si berhutang. Maka ketika si pemberi hutang dia khawatir orang yang berhutang ini nanti nggak mampu bayar atau nggak mau bayar, dibenarkan dalam Islam itu 2 hal. Yang pertama adalah meminta jaminan kepada yang berhutang ini. Oke, saya mau kasih. Kalau kamu nggak mau bayar atau nggak mampu bayar, apa pegangannya? Maka dikasihlah jaminan berupa barang yang tentu harganya lebih mahal dari hutang dia. Ini disebut dengan ar-rahan, barang gadaian. Oke. Maka ketika barang ini menjadi jaminan atas hutang, dia sebatas jaminan atas hutang, tidak boleh dimanfaatkan oleh yang memberi hutang. Maka apa yang dipraktekkan di masyarakat di kampung-kampung? Riba. Ketika orang miskin mau nikahkan anaknya pesta, hutang uang dia ke orang kaya 10 juta. Dia bilang bayar tahun depan. Lalu apa jaminannya? Sawah dia. Tapi sawah ini digarap, hasilnya diambil sama yang beri hutang, riba. Walaupun seizin yang berhutang, nggak apa-apa, saya ridho, ambil aja hasil sawah saya. Walaupun seizin, ya, walaupun seizin. Nah, kenapa seperti ini kan pertanyaannya? Kita kasih hutang jangka waktu sekian lama, baliknya nggak boleh lebih sedikit pun, nggak boleh disyaratkan apapun yang menguntungkan kita pemberi hutang kepada si yang berhutang. Kenapa? Karena dalam Islam akad muamalah maliyah itu secara garis besarnya dibagi 2. Pertama ada akad namanya muawadhah, akadul muawadhah, barteran. Si penjual kasih barang ke si pembeli. Si pembeli kasih apa? Uang. Ini namanya akadnya muawadhah. Saya hari ini misal ya, atau malam ini saya ketik punya bapak ya apa makalah sekian jam, saya beri jasa mengetik ini, bapak beri saya apa? Uang. Ini namanya akadnya akad muawadhah, barteran. Ya, dalam barteran ini memang orang mencari barterannya. Orang jual beli apa yang dicari? Ya untung lah. Memang itu disyariatkan jual beli untuk cari untung. Nah, itu akad muawadhah namanya. Tapi juga ada akad di dalam muamalah maliyah dalam Islam yang dia disebut akad tabarru'at, akad murni membantu orang lain dan hanya mengharap pahala akhirat dari Allah. Maka akad hutang pihutang ini masuk dalam kelompok akad tabarru'at. Apa aja akad tabarru'at? Sedekah, wasiat, hibah, wakaf. Inilah dia akad. Misalnya bapak kasih sedekah kepada orang fakir. Ini. Adakah bapak mengharapkan dia kasih apa ke bapak? Kan tidak. Apa yang bapak harap? Pahala dari Allah. Maka kata Dr. Erwan di Tirmizi dalam bukunya, tidak boleh orang yang beriman mempertanyakan, apa untung saya kasih hutang ke dia? Habis itu baliknya sama setelah sekian lama, malah uang terjadi inflasi, rugi saya. Ini pertanyaan jangan ditanya orang beriman. Karena apa untung dia? Dapat pahala di akhirat membantu orang yang susah, yang membutuhkan untuk dibantu.
Oke, baik Bapak. Ini kaidahnya. Maka kenapa ulama ijma melabeli bank konvensional adalah bank ribawi? Kenapa? Karena bank konvensional ini kan mengumpulkan uang dari nasabah. Setelah itu dia mewakili nasabah itu memberikan hutang uang kepada pihak berikutnya, dalam hal ini pengusaha, dan mengharuskan pengembalian pokoknya dengan ditambah bunga. Tambahan bunga inilah riba. Oke. Bapak tanya tadi, bagaimana dengan misalnya PNS ya, yang umumnya mau beli apa, hutang uang ke bank. Kalau dia masuknya pola sistem konvensional, bahwa bank memberikan ke si PNS ini adalah hutang uang dan diharuskan pengembaliannya lebih, jelas riba. Ini ribanya final. Kalau masuknya dari pintu akadnya adalah menghutangkan uang. Oke. Nah, ke bank konvensional kan gitu semua kerja dulu. Kita PNS ini tadi perlu bangun rumah, karena PNS mana mungkin sekaligus ini. Ya. Yang sekaligus itu biasanya pengusaha. Kalau PNS ini uang dapatnya cuma berapa, maka kalau dipotong-potong ini ya. Tapi alhamdulillah saya berapa ya, dari 99 jadi PNS 2005 sekarang ya, berarti sudah 26 tahun saya belum pernah ada ambil uang dengan bank sama sekali, nggak pernah taruh SK saya di bank sebagai PNS. Udah 26 tahun ya. Nah, jadi kalau cara masuk akadnya adalah bank menghutangkan uang kepada PNS ini ya, lalu kemudian mengharuskan pengembaliannya lebih dalam bentuk bunga, jelas inilah riba yang diharamkan. Oke. Sekarang bank-bank yang ada dengan kanun LKS sudah diharuskan menjadi bank syariah. Si A PNS ini masih sama maunya. Artinya bukan maunya ya, apa yang dia inginkan. Si PNS tadi ingin beli mobil, tapi dia nggak punya uang cash untuk beli yang baru. Maka dengan sistem ya syariah, akad ini dirubah. Tidak lagi lembaga keuangan syariah itu menghutangkan uang kepada si PNS ini, tapi masuknya lewat apa? Lewat akad jual beli, akadul bai'. Dalam akad jual beli, pendapat kuat mayoritas para ulama, hanya sedikit sekali pendapat minoritas. Ya, dari Ibnu Abbas dulu. Boleh akad jual pertama, akad jual beli kredit boleh. Akad jual beli kredit pertama itu semua pendapat boleh, karena Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Jelas jual beli kredit pertama boleh. Nah, sekarang jual beli kredit dengan harganya lebih mahal dari cash, pendapat kuat dan mayoritas ulama juga boleh. Jual beli kredit dengan harga lebih mahal dari cash adalah boleh. Maka apa yang dilakukan bank syariah? Nah, saya nih mau mobil Innova Reborn, uang yang ada 200 juta, nggak cukup kalau cash Innova Reborn 200 lagi. Nah, saya mampu tutup pelan-pelan melalui angsuran karena saya PNS. Ya, oke. Kalau saya datang ke bank lalu mengatakan, "Hey bang, saya mau beli Innova Reborn. Ada uang 200, nggak cukup 200 lagi. Kamu hutangkan saya 200, saya bayar angsuran ya per bulan sekian." Lalu kemudian bank memberikan dan mengenakan bunga, riba.
Tapi yang dilakukan oleh bank syariah apa? Si A tadi saya datang ke bank. Hey bang, saya mau Innovarebon. Ada uang 200. Nggak cukup 200 lagi. Kamu beli dulu ke showroom secara cash. Kamu setelah itu jual ke saya secara angsuran, saya bayar di muka 200. Per bulannya akan saya ansur sekian. Dengan sekian lama masanya, misalnya 3 tahun, maka jadilah harga mobil itu dijual satu kali harga terus. Maka bank menjual ke orang ini, saya jual harga mobil ini kepada kamu secara angsuran dengan bayaran pertama 200 juta, angsuran per bulan sekian, dalam masa 3 tahun harga mobil 500 juta. Saya terima mobil untuk saya dengan 500 juta, tidak riba. Karena masuknya lewat akad jual beli. Nah, disinilah orang Arab jahiliyah dulu mengatakan, ketika Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli, mereka mengatakan di ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, ada pelaku riba, nanti tidak dibangkitkan dari kubur mereka kecuali waktu dibangkitkan seperti orang kerasukan syaitan, seperti orang gila. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Karena mereka dulu orang Arab jahiliyah mengatakan jual beli dengan riba kan sama aja. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kenapa dihalalkan jual beli, diharamkan riba? Jadi kalau kita hitung ujungnya, si A yang pinjam uang dengan bank tadi, lalu dibayar berangsur selama, misal aja 3 tahun, jumlah yang harus dia bayar dengan modal, misalnya pinjam 200, dalam setahun bayar 300. Berarti ada kelebihan 100. Beli dengan sistem syariah tadi juga 300, juga ada kelebihan juga 100. Tapi itu akadnya hutang, ini akadnya jual beli kredit, tidak terjadi riba. Inilah yang dilakukan oleh bank-bank syariah. Nah, ada apa yang mungkin diinikan lagi? Makanya tadi jangan masuk lewat akadnya hutang piutang. Contoh lain ya, tadi, maka saya bilang kalau orang kampung yang fakir tadi, miskin, dia hutang uang kepada orang kaya, lalu waktu akad diharuskan si orang kaya tadi minta jaminannya apa? Kasihlah sawah sebagai jaminan. Maka tidak boleh hasil sawah ini diambil oleh orang yang memberi hutang, karena memberikan keuntungan manfaat bagi dia. Lalu bagaimana supaya jangan riba? Si miskin ini datang ke orang kaya, masuknya dari pintu namanya akad ijarah, menyewakan sawahnya. Menyewakan sawahnya. Hei bapak, saya mau nikahkan anak, mau pesta, nggak ada uang, boleh nggak saya, atau bapak mau nggak sawah saya yang itu hasilnya per kali panen sekian, dalam setahun sekian kali, 2 kali panen jadi sekian, saya sewakan ke bapak, misal ya, sekali panen bisa untung misalnya 5 juta, bisa dapat 2 kali 10 juta, berarti dalam setahun berapa? 10 juta. Orang ini perlunya uang 10 juta. Orang yang mau kawin ke anak ini umpama. Maka dia katakan ke orang kaya tadi, saya sewakan sawah saya ke bapak 2 tahun 10 juta. 2 tahun 10 juta. Si kaya ini ada untung enggak? 10 juta untung dia. Karena dalam per panen 5 juta. Setahun 2 kali panen. Maka dengan cara begini ya tidak terjadi riba. Karena apa?
karena akadnya ijarah, menyewakan sawah itu, maka hasilnya siapa ambil? Ya orang sewa lah. Setelah habis masa balik lagi kepada pemiliknya. Nah, jadi masuknya melalui akad ijarah, jangan masuk melalui akad hutang. Ya, begitu Bapak. Ya misalnya ya, ya, atau ya silakan lagi. Ya itu udah. Pertanyaan saya masih terkait dengan biaya haji, Ustaz. Kalau minggu yang lalu pertanyaan terkait kalangan haji, Ya. itu disampaikan bahwa itu riba karena memang kewajiban haji itu orang mampu. Tetapi ini juga masih ada kaitan dengan biaya terkait dengan subsidi haji. Bagaimana dengan subsidi haji? Apakah riba? Informasi yang kita dapat perolehan daripada biaya subsidi haji itu adalah optimalisasi manfaat dari penyelenggaraan haji. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Ya baik. Pertama, para jamaah itu ya baru dianggap menyetor kalau sudah dapat seed. Kalau sebelumnya kan dia tabungan biasa dia di bank ya. Nah setelah dia setor dapat seed itu kan uang itu kemudian dikelola oleh lembaga apa namanya sekarang? BP apa? BPHI ya, BPIH ya, BPIH dikelola oleh dulu Kemenak, habis itu pemerintah mendirikan badan khusus ya, siapa Abimayu. Nah dikelola oleh badan ini sehingga orang stornya misalnya 25, uang dia terduduk sampai dia berangkat 30 tahun ke depan. Maka oleh BPIH ini, uang-uang ini itu harus pertama syaratnya diinvestasikan di dalam investasi yang boleh menurut syariat. Artinya diinvestasi yang tidak pertama haram. Jangan diinvest misalnya untuk bangun pabrik khamar, diinvest untuk misalnya bangun kasino, diinvest untuk apa, atau jadikan modal kepada bank ribawi yang dia kasih ke orang lain, persennya kan bank kayak gitu. Kumpulkan uang, kasih kepada seseorang hutang, kembalinya 12%, 6 dikasih ke pemilik itu, 6 lagi keuntungan bank. Pokoknya BPIH itu mesti memastikan bahwa dananya diinvest di dalam hal yang tidak melanggar syariat. Nah, maka keuntungan yang didapat dari investasi ini namanya kan nanti mudharabah ini. Dia beri modal kepada seseorang dalam investasi dengan akad berapa bagi hasil. Bagi hasil inilah jadi pertumbuhan dari uang tadi. Maka kan jamaah sebetulnya setiap kali berangkat itu ya misalnya pemerintah menghitung ya kayaknya seperti kemarin itu total butuh biaya setiap jamaah selama pelaksanaan haji totalnya 96 juta. Uang yang dia sudah bayar berapa? 25. Nggak cukup berapa lagi dari 9625? Sekian. Disinilah sharing lagi antara keuntungan tadi dengan ditambahkan lagi oleh orang yang mau berangkat. Dulu kontribusi dari keuntungan ini persentasenya besar sehingga jamaahnya bayar lebih kecil. Sekarang ini diperkecil lagi persentasenya sehingga bayar jamaahnya lebih besar supaya terakumulasi ke 96 juta ya, ke 96 juta. Nah, kenapa ditakutkan? Saya Allahu a'lam lah ya. Ditakutkan kalau besar ini nanti habis ininya. Ya. Tapi kan orang misalnya muncul curiga udah hadir ini itu. Nah, itu saya enggak tahu gitu ya. Ya. Itu kan namanya isu-isu yang enggak ada dasarnya ya. Ada dasarnya. Nah, jadi kalau sekiranya
bahwa dana ini diinvest di dalam investasi yang tidak melanggar syariat, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau diinvest di dalam investasi yang melanggar secara syariat, berarti pendapatan dari itu pendapatan yang haram. Pendapatan haram lalu kemudian dimasukkan ke biaya orang pergi haji dengan bekal yang haram. Ya, yang tanggung dosa yang kelola inilah namanya lah. Nah, jadi saya pikir ini pasti ada kehati-hatian dari orang yang ditunjuk ini, kecuali orang pasek kali clear yang betul beraninya. Tapi kalau enggak, mana berani tanggung dosa bawa haji orang dengan dana haram. Ya. Jadi secara ini tidak masalah, kecuali dia diinvestnya di yang haram. Ya, karena tadi ketika masyarakat tadi berangkat 96 yang sudah ada 25, maka dari keuntungan itu dimasukkan lagi, dikembalikan lagi ke orang ini, kekurangannya berapa itulah yang ditambah selama ini. Dulu lebih besar kontribusi ini sehingga masyarakat bayarnya kecil. Ya, misalnya bayarnya tinggal 5 lagi. Sekarang kebayarnya sampai misalnya berapa bayarnya sampai 20 lagi. Ya, sehingga kalau ada 2 kahana jadi aja. Hana tangguh beli ya. Ya, kadang-kadang ada sebab pernah nunggu lama. Jadi itu. Tapi kalau saya ditanya kayak mana itu sudah diinvest, nggak tahu lah saya. Kalau itu yang nggak tahu saya. Begini mungkin Ustaz ya, kalau yang informasi yang sudah beredar di media itu kan terkait perolehannya Ustaz. Ini yang menyebabkan riba itu karena perolehan biaya Ustaz. Kalau dari Menteri Agama bahwa disampaikan bahwa perolehan subsidi itu yang pertama, satu manfaat bank. Kita nggak mengerti ya manfaat itu apa? Manfaat bank tadi itulah ya, manfaat bank artinya bank syariah juga tadi mengumpulkan uang dari nasabah, lalu dia ya seizin daripada nasabah ya, kemudian dia menjadi wakil dari nasabah untuk supaya uang ini diinvestkan ya oleh lembaga keuangan syariah ya, maka nanti dibagi hasilnya antara pengelola uang ini, artinya lembaga keuangan syariah, dengan pemilik daripada uang ini, yaitu nasabah. Nah, maka kan kita artinya nabung di bank syariah kan masih ada bunga juga, kalau bahasa pakai bunga kan masih ada walaupun kecil kali ya, tapi tetap ada pertumbuhan dari jumlah uang kita. Inilah yang diberi oleh bank daripada pendapatan bank lewat produk-produk yang dijual oleh bank tadi. Salah satu produk yang saya cerita beli mobil tadi namanya baik ya murabahah, baik ya bil ajal, bil taksid, jual beli kredit secara angsuran dengan apa? Murabahah tadi, keuntungannya sekian. Orang beli setuju, maka nanti keuntungan yang sekian itu sekiannya untuk bank yang mengelola, kan akadnya kan boleh akad mudharabah. Satu orang beri modal, satu orang jalankan, waktu akad disepakati, nanti keuntungan modalnya balik, keuntungannya berapa? Bagi persen. Berapa persennya tergantung waktu akadnya berapa. Berapa pemodal, berapa yang mengerjakan, itu tidak ditentukan oleh syariat, ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jadi kalau dibilang manfaat bank, ya artinya kalau itu di bank syariah adalah tadilah keuntungan-keuntungan yang diperoleh bank dari produk-produk yang dia jual tadi atau dia inikan, lalu kemudian sudah diambil untuk dia sebagai hak pengelolaan sesuai persentase yang disepakati dengan nasabah ini sebetulnya, ya. Maka kemudian yang sebagian itulah yang dikembalikan ke nasabah. Inilah yang dikembalikan kepada jamaah haji. Tapi saya apakah sudah itu yang saya nggak tahu, itu harus tanya pengelolanya kalau dia datang kan. Ya, seperti kemarin kita buat waktu Muswil DMI ya tentang riba, lalu kita hadirkan DPS Dewan Pengawas Syariah, ketuanya
Ustaz Yasir, apakah produk-produk bank syariah ini sudah syar'i? Beliau mengatakan kemarin kesimpulannya, kalau secara produk beliau jamin itu sudah syar'i, pelaksanaannya itu ya kadang ada masalah daripada pegawai-pegawai di dalamnya, itu ada masalah dalam implementasi dari produk, itu mungkin belum 100% syar'i, tapi produknya sendiri yang diproduk itu sudah dijamin oleh DPS sudah syar'i, sekalipun kata beliau bahwa yang menjadi regulasi di dalam ya menjalankan perbankan syariah itu bukan kitab fikih, bukan pendapat fikih, tetapi pendapat fatwa Dewan Syariah Nasional, yang kadangkala seperti pertanyaan kemarin juga dibilang oleh saya Yasir, ya, memegang pendapat minoritas dengan meninggalkan pendapat mayoritas, kan dianggap di situ ada masalahnya. Nah, itu urusannya tanya ke DSN dengan tanya ke saya gitu. Nah, artinya kadangkala ya pendapat fikih itu di dalam fatwa DSN, kalau Dr. Erwandi itu banyak beliau kritik. Bukan masalah saja dalam hal misalnya dikritik apa? Kedoknya adalah biaya administrasi. Padahal di balik itu juga ambil untung. Pinjam uang, kedoknya yang diambil dari ini apa? Biaya administrasi. Padahal kalau dihitung real cost-nya bukan segitu, perlu biaya administrasi. 40% dari itu, 60-nya untuk untung bank. Sebetulnya itu riba. Karena nggak boleh dalam akad hutang ada keuntungan yang didapatkan. Dibolehkan kalau itu perlu untuk biaya administrasi. Tapi Dr. Erwandi bukan mengkritik saja masalah implementasi daripada fatwa DSN, tapi beberapa fatwa DSN itu beliau kritik juga yang dianggap bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Ya. Oke, silakan kalau mungkin. Ya, saya. Ya. Selanjutnya kalau ada yang jualan yang kuncinya adalah anak-anak. Apa? Anak-anak. Ya. 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 Pertama, arisan. Ini tadi pagi di Masjid Megedok udah kita bahas. Di buku Dr. Erwandi itu dibahas. Pertama, terjadi beda pendapat dalam arisan. Apa itu arisan? Sekelompok orang bersepakat untuk membuat satu kumpulan di mana bertemu misalnya dalam setiap bulan sekali, dan masing-masing orang pada waktu pertemuan itu membawa uang dalam jumlah tertentu, dan uang dalam jumlah tertentu itu kemudian diundi. Ya, kumpulan dari semua tadi diundi, siapa yang dapat undian untuk dialah. Maka apa yang terjadi? Si yang mendapat itu telah diberi hutang oleh pihak lain ke dia, kan gitu. Yang dia harus tutup balik nanti, kan gitu. Nah, satu pendapat, ini pendapat kalau ulama Saudi itu biasanya yang dirujuk itu adalah Syekh bin Baz. Setelah meninggal Syekh bin Baz, Syekh Saleh Al-Utsaimin. Setelah meninggal Syekh Saleh Al-Utsaimin adalah Syekh Dr. Fauzan Al-Fauzan. Ya. Dr. Fauzan Al-Fauzan sesuai dalam buku Dr. Erwandi itu, padahal generasinya kan setelah dua syekh besar ini. Beliau justru yang mengatakan haram arisan seperti tadi. Alasan beliau apa? Alasan beliau karena mendatangkan manfaat keuntungan bagi orang yang memberi pinjaman atau hutang. Apa keuntungannya? Dia dapat dia udah kasih. Keuntungannya nanti dia akan dapat lagi dari orang ini. Nah, maka ini kan dianggap ya tidak keuntungan karena saling semuanya sama dapatnya.
Tidak ada yang diuntungkan bersama. Maka pendapat kuatnya termasuk fatwa kerajaan Saudi, ulama, Dewan Ulama Saudi bin Baz Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, bahwa arisan itu adalah mubah, boleh. Syekh Shalih Al-Utsaimin bahkan mengatakan sunnat. Bukan boleh saja, sunnat, dianjurkan. Karena ada unsur tolong menolong dan unsur ribanya nggak ada. Kenapa unsur ribanya nggak ada? Ya, tapi jangan salah cara nanti, tapi jangan salah skema. Kayak mana? Mesti di setiap pertemuan jumlah uang yang harus dikumpulkan atau dibawa setiap orang nggak berubah-berubah. Yang didapatkan oleh orang yang diundi juga tidak berubah-berubah. Sekalipun mata uang itu inflasi. Yang dapat bulan ini misalnya, setelah satu orang misalnya bawa 1 juta, 20 orang dalam arisan itu dapat 20 dia. 20 bulan ini bisa beli A. 20 juta, 20 bulan ke depan nggak bisa beli lagi, itu udah 22 juta. Terserah. Karena apa yang diberi hutang pengembalian tidak lebih. Pengembaliannya tidak lebih. Ya, pengembaliannya tidak lebih. Maka pendapat kuatnya arisan itu boleh. Sejauh tadi tidak ada penambahan pengembalian hutang dari tiap-tiap orang kepada yang lain. Oh, diundi. Dalam Islam untuk ketika yang berhak itu banyak orang dan cuman satu atau beberapa, tidak bisa untuk semua, ya jalannya diundi. Dibenarkan dalam Islam kalau yang berhak itu banyak, jalannya diundi. Sampai kalau misalnya syarat-syarat jadi imam, semua orang ada 10 imam sama cantik istrinya, sama ganteng orangnya, sama bagus pakaiannya, misal sampai ke tingkat yang udah kecil-kecil kali, ilmunya sama, hafalannya sama, bacaannya sama, ya, dilihat lagi istrinya sama cantiknya, udah sama-sama, ini ada 10, sementara butuh imamnya cuma 1 misal untuk imam ciknya. Bagaimana caranya ini? Diundi. Caranya diundi. Nabi kalau mau bepergian, istrinya 9, siapa yang akan ikut diundi? Nah, artinya dalam Islam kalau yang berhak banyak lalu cuman untuk 1, caranya memang diundi. Dan diundi dalam masalah arisan tidak masalah. Ya, yang penting tidak ada penambahan atas hutang. Jangan kali ini bawanya satu orang 1 juta, ke depan bawanya 1.100.000 karena harga barangnya sudah inflasi, ya itu sudah riba. Ya, itu sudah riba. Ya, baik. Waktu kita insya Allah, berarti saya pokoknya kalau masih ada pertanyaan riba nggak pindah dulu. Kalau udah nggak ada lagi akan kita pindah. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.